mau para nabi, rasul, mau waliullah, ataukah kiai, ustadz, semuanya orang alim, orang soleh, semuanya akan melewati sini. Sehingga di dalam tafsir Ibnu Katsir di sini ada perdebatan. Kok bisa orang beriman kok masuk ke dalam neraka? Gak mungkin. Sahabat pun juga begitu, sangat kaget ketika mendengarkan ayat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini terkenal dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak, dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak kita. Dan yang siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah, maka akan dicintai oleh Rasulullah dan akan berkumpul di surga Firdaus, selamat dari api neraka, berkumpul bersama para nabi, para rasul, dan para syuhada yang lain. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kan yang lalu kita sudah bahas terkait dengan sifat neraka, sifat surga, bagaimana kondisi di neraka begitu sangat panas. Orangnya pun juga besar-besar, penduduk surga pun juga besar-besar. Maka pada malam ini kita akan baca satu ayat dalam surah Maryam, surat yang ke-19, ayat ke-71. Di mana ayat ini masih terkait dengan hari kiamat, yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Wa in minkum, dan di antara kalian, illa wariduha, semua manusia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, pasti wariduha, akan mendatangi, akan melewati. Hanya di sini kembali kepada an-nar, karena memang di ayat sebelumnya terkait dengan api neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Hal itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Surah Maryam ayat 71. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya semua manusia pasti akan melewati neraka jahanam. Mau para nabi, rasul, mau waliullah, ataukah kiai, ustadz, semuanya orang alim, orang soleh, semuanya akan melewati sini. Sehingga di dalam tafsir Ibnu Katsir di sini ada perdebatan. Kok bisa
Orang beriman kok masuk ke dalam neraka? Gak mungkin. Sahabat pun juga begitu, sangat kaget ketika mendengarkan ayat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in minkum illa wariduha, sungguh kalian akan masuk ke dalam neraka. Walaupun dalam tafsirnya itu ada yang mentafsirkan walaupun masuk ya tetap tidak merasakan panas. Ada juga yang mentafsirkan ayat ini bahwasanya semua manusia akan melewati sebuah jalan, yakni as-sirat, jalan menuju surga, di mana jalan itu terbentang sangat luas, di atasnya api neraka. Sangat panjang. Makanya gambarnya ya beraneka ragam ini yang melewati di sini. Kita di dunia saja takut. Dengan orang kadang kita takut. Dengan atasan kadang kita takut. Dengan siapapun kadang kita takut. Bahkan dengan Allah kadang kita malah tidak takut. Padahal apinya neraka bisa jadi membakar orang yang lewat di atasnya. Jadi bisa jadi orang yang beriman pun juga kena jilatan api neraka jahanam. Walaupun tidak merasakan panasnya api. Karena memang di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-72. Summa nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang beriman. Nah, jadi orang yang beriman diselamatkan oleh Allah walaupun mereka melalui neraka jahanam ini. Jadi ayat ini pun juga mengagetkan para sahabat. Kok bisa orang yang beriman kok masuk ke dalam neraka? Jadi illa wariduha, semuanya pasti akan memasuki di situ. Tetapi di ayat berikutnya summa nunajjiyal ladzina, Allah nunajji, kami selamatkan, yakni adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bertakwa, yang beriman, walaupun melewati ini apinya sangat panas, bisa jadi terasa dingin. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar. Allah perintahkan kepada api itu supaya dingin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi di luar panas. Sehingga yang menonton melihat panasnya api, mereka meyakini, wah Ibrahim sudah pasti habis, sudah pasti hangus, sudah pasti jadi debu, sudah jadi abu, sudah hancur. Tetapi api malah menjadi dingin lah ini. Tsumma nunajjil ladzina taqau, Allah selamatkan. Jadi ayat ini menunjukkan semuanya pasti akan lewat sini. Mau nabi, mau orang yang soleh, mau kafir, mau munafik, semuanya akan lewat di sini. Cuma yang diselamatkan oleh Allah hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summa yu'ta bil jasri." Kemudian kami datangkan al-jasad, jembatan antara neraka menuju surga. Wah ini jadi ada as-sirat. Walaupun makna sirat itu ya kalau kita baca surah Al-Fatihah, siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sirat artinya jalan ini yang lurus, jalan ini lurus, sebuah jalan. Atau dalam hadis ini dikatakan al-jasr. Nanti di yaumil qiyamah ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa yu'tal bil jasr. Allah datangkan, Allah bentangkan jembatan yang menghubungkan padang mahsyar
kemudian di bawahnya ada api neraka jahanam, dan di ujungnya surga. Baina dhahrai jahannam, antara neraka jahanam, di situ ada jembatan, ada jalan. Sehingga di dalam surah Maryam ayat 71, illa waridua, semuanya pasti akan masuk lewat situ. Juga akan merasakan panas, walaupun Allah selamatkan. Jadi semuanya akan lewatin. Bagi yang beriman tentu pasti takut. Karena neraka jahanam panasnya 70 kali lipat. Hawanya, nafasnya sebagaimana yang sudah kita bahas pekan yang lalu, bisa membakar 100 orang dalam masjid, terbakar semua. Dalam sebuah masjid terbakar. Hanya dari nafasnya saja. Apalagi apinya yang sampai 70 kali lipat. Qulna ya Rasulullah. Wahai Rasul, sampaikan apa yang dimaksud dengan wama al-jasru. Apa yang dimaksud dengan al-jasru, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Maka Rasul menjawab, qala madhadatun mazillatun alaihi khatatif. Jalan itu atau jembatan itu yakni licin, madhadah. Licin, mazillatun, dan menggelincirkan. Wah. Jadi jalan itu sangat licin. Kalau kita berada di kamar mandi, dan kamar mandi banyak lumutnya atau jalan itu licin, lantainya licin, tentu kita pasti akan jalan pelan-pelan. Pasti jalan pelan-pelan. Gak bisa berlari. Kita ngepel lantai, lantainya dikasih pembersih. Licin. Apalagi kalau pembersih lantai dulu zaman kuno pakai ampas bekasnya santan itu, kelapa, sangat licin, keluar minyak. Nah, kalau sekarang sudah modern ini licin. Tentu kita pasti akan hati-hati karena jembatan ini mazillatun alaihi khatatif, licin dan menggelincirkan. Bisa jadi orang itu jatuh dan melihat, oh seperti ini api neraka. Jadi semua kita pasti akan lewat situ. Sebagaimana surah Maryam ayat 71, illa waridua, semuanya tanpa terkecuali. Rasul pun juga akan lewat situ juga. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi jalan itu licin. Kita kalau naik kendaraan ada jalan licin, tentu pasti sudah ada rambu-rambu. Jalan licin, jalan bergelombang, jalan lobang, sudah ada, kita harus ada tanda-tanda hati-hati. Ada lampu-lampu, lampu warna kuning yang berkelap-kelip terus menyala. Ini menunjukkan kita harus hati-hati. Berarti bisa jadi tergelincir, bisa jadi jatuh, dan jatuhnya ke dalam neraka. Di bawahnya ada api. Jalan ini masih panjang. Wallahu a'lam berapa panjangnya, berapa kilokah, wallahu a'lam ini. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, selain jalan itu licin dan menggelincirkan, wakalalibu wahasakatun mufaltatatun laha syaukah ukaifa utakunu bijardin. Ini bahwasanya jalan itu pun juga ada pengaitnya. Jadi api yang ada dari neraka jahanam itu seakan-akan kayak pancing. Bisa menarik orang yang lewat di atasnya. Berarti apinya nyampe. Kayak pancing. Tarik. Pengaitnya pun juga gak tanggung-tanggung. Dari besi. Bayangkan nih. Apinya begitu panas bisa menarik siapapun yang lewat di situ. Ya tinggal ngait aja. Kayak ibarat kita mau ngambil mangga, ya tinggal ngait aja.
Kalau sudah kena besi itu atau kena kait itu ya pasti akan jatuh mangga itu. Manusia pun juga begitu. Ketika melewati as-sirat, api ini juga narik. Api ini juga mengaitkan kepada manusia itu supaya jatuh. Supaya jatuh. Sudah pengaitnya dari besi, bahkan kawatnya berduri dan ujungnya laha syaukatun ukaifa. Ujungnya bengkok. Jadi bengkok ya bisa narik. Dari kanan dan kiri ditarik. Sehingga ada orang yang bergelantungan, ada yang keplese, ada yang berlari, ya, ada yang merangkak karena saking licinnya, tetapi ditarik. Awalnya berdiri, ketika kena tarik api, ada yang bergelantungan. Jadi merasakan api neraka. Tetapi di ayat 72, summa nunajjil ladzina taqaw. Kami selamatkan walaupun semua manusia itu lewat di situ, ada hamba-hamba Allah yang selamatkan. Siapa mereka? Ya, at-taqaw, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jembatan itu apinya nyantol-nyantol, menarik supaya orang itu jatuh. Baik. Lah ini sepanjang jalan itu ditarik. Kita baru jalan 1 meter, 1 langkah, 2 langkah, terus api itu terus menarik. Ibarat kita itu ditarik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Al-Bukhari, wa yatrabu jisru jahannam, tatkala jembatan itu dibentangkan di atas jahannam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bersabda, fa'akunu awwala man yujizu. Aku yang pertama kali yang lewat sirat ini. Jadi Rasulullah adalah orang yang pertama kali lewat jembatan itu. Kemudian diikuti oleh umatnya. Maka Rasul itu berdoa dalam hadis ini. Allahumma sallim. Ya Rob, selamatkan. Selamatkan umatku, selamatkan umatku. Bahkan dalam hadis yang lain, ummati fil jannah. Umatku itu di surga. Masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang enggan. Jadi semua umatku masuk surga. Kecuali yang enggan. Rasul ditanya, man ya'ba, siapa yang enggan ya Rasul? Ya, yang enggan yakni adalah yang tidak mau kepada Al-Quran, yang tidak mau kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Sudah tidak mau. Mereka tolak Al-Quran. Mereka tolak Rasul. Nah, ini. Jadi Rasul masih sempat berdoa. Allahumma sallim. Selamatkan. Selamatkan. Nah ini. Karena wabihi kalalib. Apinya itu nyantol itu. Selamatkan umatku ya Rasul. Selamatkan umatku ya Allah. Allahumma sallim Allah. Ini doa Rasul. Nah ini kalau kita tidak menghidupkan sunnah Rasulullah, bagaimana mau mendapatkan doa dari Rasul? Tidak ikut Rasulullah, ikut yang lain lah ini. Atau ikut orang kafir, ikut syaitan. Ya gimana mau mendapatkan doa Rasulullah? Pada Rasulullah berdoa, Allahumma sallim. Selamatkan umatku, selamatkan. Karena apinya nyantol, ditarik. Kalalibun mislu saukis sa'dan. Pengaitnya itu seperti pohon sa'dan. Berarti kalau pohon sa'dan besar. Kalau dalam hadis Bukhari Muslim tadi, pengaitnya dari besi. Wah ini. Jadi ya pasti ketarik ya. Apalagi kita seperti ini. Buah-buahan aja tertarik apalagi
manusia tarikannya. Dan itu sangat panjang, lama. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah pun dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasul pun juga akan lewat jalan itu. Tetapi Allah selamatkan. Di ayat 72, "Tsummalladzi nunajji tsumma nunajjil ladzina taqau." Kami selamatkan orang-orang yang beriman. Walaupun ditarik-tarik, bahkan sampai ada yang mau jatuh, tetap ada yang bisa jalan. Nah ini, Masya Allah. Ada yang menghalangi ini. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. An Abi Hurairah, riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tursalul amanatu warrahim." Orang yang beriman itu nggak bisa jatuh karena di kanan kirinya ada yang menjaga. Walaupun api tadi itu narik-narik, mengaitkan. Tursalu, diutus. Nah, Allah itu membantu pada orang yang beriman. Amanah. Amanah berarti orang yang dapat dipercaya. Orangnya yang jujur. Orangnya yang amanah. Warrohim. Dan orang yang menjaga tali silaturahmi. Jadi dalam hadis ini yang bisa menjaga di saat jalan itu, yakni adalah orang yang amanah. Berarti orang yang amanah itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang menjaga tali silaturahmi. Tidak memutuskan tali silaturahmi. Dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Lah kalau tali silaturahminya putus di saat dikait, ya akan jatuh. Walaupun dia amanah, tapi di sebelah kirinya nggak ada yang jaga. Apinya narik dari kanan dan dari kiri. Tetapi dalam hadis Muslim ini, tursalul amanah warrahim. Kanan kiri dijaga. Masya Allah. Ini Allah utus. Amalnya tadi sudah jaga. Dijaga oleh amalnya. Al-amanah warrahim. Fatakumani janabatai sirati yaminan wasyimalan. Dia akan berdiri kokoh berada di kanan kirinya. Jadi yamin wasyimal, kanan dan kirinya. Orang berjalan ditunggu, dijaga, dikawal. Kayak pejabat dijaga kanan kiri. Depan belakang dijaga. Mau jatuh miring ke kanan ditahan. Miring ke kiri ditahan. Jadi akan tenang. Terjaga oleh amalan-amalan yang baiknya. Ini amanah. Dia jaga amanahnya. Amanahnya dijaga dengan bagus. Dia gunakan waktunya untuk ibadah. Padahal kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amanah. Allah sudah kasih waktu di dunia untuk beribadah. Berarti amanah orang ini. Dia habiskan waktunya untuk beribadah. Dia habiskan waktunya. Jadi amanah. Lah kalau tidak amanah, sudah diberi waktu nggak mau beriman. Diberi kesehatan nggak mau bersyukur. Kan tidak amanah. Berarti amalan amanah ini sangat banyak. Diberi ilmu, diamalkan. Berarti amanah. Punya ilmu sedikit, diamalkan. Dikasih harta karena amanah, disedekahkan. Loh ya. Berarti pahala sedekah juga akan menghalal. Jadi amanah ini tidak hanya amanah saja. Jadi kita amanah dan rohib. Ada di kanan dan kiri. Jana batai sirati yaminan wa shimalan. Fayamurru awwalukum kalbar. Maka ada yang berjalan, orang yang beriman itu kalbar. Seperti kilat. Barkun. Ya berarti kalau kilat itu ya cepat. Kalau kita lihat petir yang ada di dunia, hitungan detik dari atas sudah sampai bumi. Sudah nyampe. Itu sudah berapa kilo saja sudah itu. Dalam hitungan detik.
Jadi nggak jatuh, aman, ditunggu oleh amal kebaikannya, dan dijaga oleh rahimnya, silaturahminya. Wah ini yaminan shimal, jalannya sangat cepat seperti kilat. Ini. Qala qultu bi abi anta wa ummi kamar ribal. Wah, kata ayah ibuku juga ini. Dalam hadis yang berikutnya, alam taro ilal barki kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfatain. Tarfatain, ada yang hitungan kedipan mata. Jadi satu kali kedip orang itu sudah nyampe sana. Masya Allah. Jadi seperti kilat. Ya kilat itu ya seperti kita berkedip aja. Satu kali detik atau 1 detik sudah sampai. Ada yang summa kamarri, ada yang berjalan seperti angin. Wah, angin sangat cepat. Summa kamarrit toir, burung. Jadi terbang. Seakan-akan terbang. Ya dijaga oleh amal kebaikannya itu yang menjaga. Wasad rijal tajri, ada yang berlari. Ya inilah kondisi orang-orang yang berjalan di as-sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka. Tetap Rasulullah wa nabiyukum qaimun ala sirati, Nabi berdiri di atas sirat. Yakul, seraya beliau pun juga berdoa, Rabbi salim salim, selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Lah ini hadis riwayat Muslim ini. Dalam hadis yang lain, al-mu'minu 'alaiha kaptarfi, mukmin ketika berjalan kalbarak kari ka'ajawid, seperti angin yang cepat, warikab panahi musallamah wanajin makhdus. Ini ada yang merangkak, ada yang tertatih-tatih, ada yang jalannya pelan-pelan, wa makdus, pelan-pelan. Nah, ini hatta yamur akhiruhum yusabu sahfan. Nah, sampai ada yang pelan-pelan perangkap. Karena jalannya licin. Apakah itu apa tuh? Kalau keyakinan di masyarakat yang terjadi itu rambut masih dibagi jadi 7. Wah, ini. Itu kalau saya cari hadisnya nggak ada itu, Pak. Jadi rambut dibagi jadi 7 itu nggak ada. Cuma dalam hadis memang ada hadis jalan itu masih rambut itu masih lebih kecil lagi. Wah, itu ada hadisnya. Tapi kalau rambut dibagi jadi 7, saya masih belum nemu hadisnya itu. Nah, berarti kalau rambut saja sudah kecil dan sangat tipis, ya nggak usah dibagi. Pokoknya lebih kecil dari situ. Oh, berarti itu kalau dinaiki orang, sekian orang banyaknya, apa nggak cepat putus ya? Nggak akan putus. Ya. Apakah tajamnya itu setajam pisau? Nah, memang dalam hadis jalan itu memang lebih kecil dari rambut dan tajamnya lebih tajam dari pedang. Nah, itu ada hadisnya. Tapi kalau sekecil dibagi sampai 7 bagian dari rambut, nah itu saya masih belum menemukan hadisnya. Tapi kalau lebih kecil dari rambut memang ada dan lebih tajam ini. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, faminhum man yubaku bi amalihi. Ada yang tergelincir, ada yang masuk. Wah, ini bi amali, semuanya tergantung pada amalnya. Kalau amalnya baik, dia amanah. Apapun yang diberikan oleh Allah, dia gunakan. Nah, dia tetap jaga silaturahmi. Ya itulah yang menjaga tadi. Itu yang selamat. Tapi kalau amalnya sedikit, apalagi meyakini, oh nanti pasti di surga. Ya, Rasul saja ketika menyampaikan ayat-ayat
ayat-ayat terkait dengan hari kiamat, sahabat ada yang bertanya, sampai kapan hari kiamat itu? Maka Rasul malah ganti bertanya, apa kamu sudah siap? Apa bekal kamu? Ya tidak ada. Aku bekalnya ya hanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan menghidupkan sunnah-sunnah. Aku selalu menyertaimu. Hanya itu aja. Jadi ya hanya yang dilakukan, bekalnya ya hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Yang sunnah kadang-kadang aja. Dan aku selalu menyertaimu ya Rasul. Itu aja modalku. Sesuai dengan amalnya. Wa minhum yukhardalu summa yanju. Ada yang tergelincir summa yanju, namun ia masih diselamatkan. Sebagaimana surah Maryam ayat yang ke-72, summa nunajjil ladzina taqaw. Kami selamatkan. Ada yang nyemplung ya sampai terbakar, wallahu alam berapa hari di sana, berapa tahun di dalam. Ya nanti akan diambil. Walaupun imannya itu hanya 1 titik. Nah kalau 1 titik ini ngambilnya kapan ya wallahu a'lam. Apa enggak diambil-ambil, apa nunggu gimana ya wallahu a'lam ini. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia melewati sirat sesuai dengan amalnya. Amalnya bagus, bentengnya ya bagus. Yang menolong juga banyak. Tapi kalau amalannya sedikit, apalagi banyak dosanya, dalam hadis tadi ya masuk. Tapi karena masih ada iman, tentu akan diambil. Ya pelan-pelan, satu persatu. Pintu surga masih terbuka. Sampai manusia yang terakhir, ketika diambil oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga, masuk. Dia melihat sudah penuh. Di sana, sini, sudah ada penghuninya. Masuk. Sudah penuh. Wah, ini yang terakhir sudah ini. Jadi orang yang beriman, ada yang langsung ke surga, ada yang harus tergelincir karena dosa-dosanya, tergantung amalnya. Ini. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Imam Muslim, faminhumul mu'minun baqiya bi amalihi. Ada yang tertinggal karena amalannya. Mungkin melakukan kemaksiatan. Namanya manusia. Pasti melakukan kesalahan. Pasti melakukan kemaksiatan. Ada dosa-dosa yang kadang tidak disengaja. Ada dosa juga yang disengaja. Baik. Jadi pasti ada yang tergelincir. Tetapi ada juga yang hatta yunaji, masuk diselamatkan. Itu pun juga hanya khusus bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah melewati jembatan yang panjang yang terbentang di neraka ini, ujungnya yakni adalah kontoroh. Jadi sebelum masuk surga ada kontoroh. Walaupun dalam kamus kontoroh itu artinya jembatan. Nah, di situ ujungnya sebelum masuk surga ada kontoroh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari, yakhlusul mu'minuna minan nar. Ketika orang yang beriman itu sudah selamat melewati api tadi, api yang membara, yang nyantol-nyantol. Ketika yakhlusul mu'minun, sudah selamat orang yang beriman. Fayuh basuna ala kontoroh. Maka mereka sampai di kontoroh. Sebuah jembatan bainal jannah wan nar. Jembatan itu antara surga dan neraka. Tapi sudah lewat. Sudah lepas dari jilatan api-api tadi. Fayu qassu li ba'dihim min ba'di madzalim. Maka di kontoroh itu ada kisos. Fayu qassu, kisos.
Kisos di sini bukan kisos sama kayak di padang mahsyar. Tetapi kisos di sini adalah kisos muslim dengan muslim atau mukmin dengan mukmin. Oh, ternyata sandalku ketukar dengan kamu toh. Oh, berarti kamu yang ngambil sandalku di masjid. Wah, ini. Oh, kamu yang menyakiti saya waktu di dunia. Nah, jadi di sini dikisos. Artinya dikisos di sini sebelum masuk ke dalam surga, hatta idza hubibu wa nupu udzina lahum fi dukhulil jannah. Diselesaikan di situ, dihapus di situ. Oh, dulu yang jahil kepadaku tuh kamu toh. Padahal sama-sama beriman. Nah, itu dihapus, dibersihkan. Sehingga ketika masuk ke dalam surga sudah tidak ada rasa dendam. Oh, kamu dulu di dunia yang suka mukul saya. Oh, kamu yang suka ngambil barang saya. Ini. Jadi ketika dikontoroh dibersihkan. Urusan kita mukmin dengan mukmin lainnya diselesaikan di situ. Sehingga ketika masuk ke dalam surga sudah nggak ada urusan. Oh, nggak ada urusan dunia, nggak ada sudah. Urusan dunia nggak dibawa-bawa lagi. Oh, kamu yang punya hutang nggak dibayar. Nah, itu sudah nggak ada. Jadi semuanya sudah dihapus, dibersihkan, dikontoroh. Sehingga ketika sudah masuk surga, nah itu sudah urusan dunia, sudah nggak ada. Oh, fulan ini yang dulu menyakiti saya. Oh, kamu yang suka ngerasani saya. Diselesaikan di situ semua. Nah, jadi diselesaikan di situ, berkumpul di situ, barulah masuk ke dalam surga. Nah, inilah kontoroh. Atau orang yang sudah berada di neraka, diangkat oleh Allah, dimasukkan ke dalam kontoroh, Bahrul Haya. Kontoroh sungai, sungainya itu namanya Bahrul Haya, sungai kehidupan. Satu kali celupat, maka semua rasa siksaan yang dialami di neraka hilang. Wah, satu kali celupan. Wajahnya sudah gosong kena api, sudah habis terbakar, hitam, gelap, kebakar, angus. Satu kali celupan Bahrul Haya, bersih lagi. Yang laki-laki tampan, yang perempuan juga cantik, barulah dimasukkan ke dalam surga. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Maryam ayat yang ke-71 menunjukkan bahwasanya semua manusia pasti akan melewati illa waridha. Semuanya pasti akan melewati neraka jahanam. Pasti merasakan jilatan api yang nyantol-nyantol tadi, tetapi ada amanah, ada ar-rahim, ada amalan-amalan yang bisa menghalangi sehingga tidak tergelincir bagi orang-orang yang beriman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.